Hai keluarga Sehat Q, saya Verina di program Tanya Dokter Q. Sekarang aku udah sama Dokter Wijaya nih, mau bahas lebih lanjut, nanya-nanya soal diabetes. Kita tahu sendiri kan diabetes itu salah satu penyakit yang lumayan banyak yang pengidapnya nih di Indonesia. Dokter Ray, bener apa enggak? Bener banget. Jadi penyakit diabetes itu memang salah satu penyakit metabolisme yang orang Indonesia tuh banyak banget penderitanya. Selain tekanan darah tinggi, diabetes salah satu yang paling kita sering temuin. Oke. Jadi tuh sebenarnya diabetes itu apa sih? Apakah kan banyak juga yang tahu tuh kayak kencing manis. Sama nggak sih diabetes sama kencing manis itu apa? Oke, jadi penyakit diabetes itu lebih ke istilah medisnya ya. Diabetes dengan kencing manis sebenarnya penyakitnya sama. Atau orang mungkin ada yang lebih awam lagi sakitnya namanya sakit gula. Itu adalah penyakit metabolisme di mana ditandai dengan gula darah di dalam tubuh kita yang tinggi. Penyebabnya ada dua, antara jumlah produksi hormonnya yang mengatur gula insulin kurang, atau yang bermasalah di fungsinya, atau bisa gabungan dari keduanya. Jadi memang yang masalah berbagai macam organ, tapi yang bisa ditandai dengan gula darahnya yang tinggi itu. Oke, berarti diabetes, kencing manis, penyakit gula itu sama aja ya? Iya, betul. Terus diabetes tuh ada berapa tipe sih? Karena kan yang kita tahu sejauh ini tuh kayak tipe A, tipe B, terus ada tipe-tipe lainnya. Oke, kalau untuk diabetes tipe-tipenya kita sebutannya sebagai diabetes tipe 1 dan 2 yang paling sering kita temuin. Yang paling umum adalah yang tipe 2. Tipe 2 tuh yang karena gabungan antara masalah pola hidupnya sama ada faktor dari keturunannya juga. Itu yang paling sering kita temuin kalau usianya udah lebih dari 30-40 tahun, dia mengidap diabetes, kemungkinannya diabetes tipe 2. Tapi selain itu ada juga yang diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu yang ke arah autoimun biasanya, karena masalah di pankreasnya diserang oleh antibodi tubuhnya sendiri. Jadi dia nggak punya nih hormon insulinnya sedikit banget atau bahkan nggak ada sama sekali. Oke, berarti itu bawaan dari dia lahirnya? Iya, kalau diabetes yang tipe 1 kemungkinan kita ketemunya pada saat lagi usianya masih muda. Biasanya di bawah 18 tahun tuh udah mulai kelihatan tuh tanda-tanda sakit diabetesnya kok udah kelihatan. Kita curiganya ke diabetes tipe 1. Oke. Selain itu palingan ada satu lagi yang diabetes dalam kehamilan. Nah, itu juga sering kita temuin. Ada ya? Jadi ada. Kayak lagi hamil tiba-tiba gula darahnya tinggi. Bener banget. Jadi sebelumnya dia nggak punya riwayat sakit gula, tapi setelah dia hamil, tiba-tiba gula darahnya naik. Itu kita sebut sebagai diabetes gestasional atau diabetes dalam kehamilan. Oke. Gitu. Terus ada faktor-faktor apa sih atau gaya hidup apa sih yang jadi yang bikin kita tuh terkena diabetes? Oke, kalau untuk faktor resiko berarti kalau kita ngomongin ya. Faktor resiko dari diabetes itu ada banyak. Ada yang utamanya ada dua. Yang pertama adalah faktor yang tidak dapat kita ubah. Contohnya misalnya faktor dari keturunan. Itu yang pertama. Kalau kita orang tuanya, terutama yang ayah atau ibunya mengidap diabetes, kemungkinan kita terkena lebih tinggi. Selain itu ada beberapa jenis ras. Kita termasuk ke ras Asia, itu juga yang termasuk populasi rentan terhadap diabetes. Yang ketiga adalah kalau dia usia. Biasanya di atas 60 tahun, fungsi organnya sudah mulai ada gangguan. Jadi pengatur hormon gulanya juga bermasalah di situ. Itu yang tidak dapat kita ubah. Untuk yang dapat kita ubah ada banyak nih. Dari pola makannya yang pertama, kenapa kita sangat ketat banget kalau orang sakit diabetes harus ngurusin gulanya, karena pola makan sangat mempengaruhi ke gulanya dia. Selain itu, selain pola makan yang dijaga, harus olahraga yang rutin juga, sama tidak merokok, menjaga pola hidup yang baik dan sehat lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Terus makanan-makanan yang harus dihindari selain gula ya, kayak yang manis-manis kan udah pasti nggak boleh. Ada lagi nggak sih yang nggak boleh dikonsumsi sama si penyakit diabetes ini? Oke, jadi kalau ini menarik nih. Jadi kalau orang, konotasinya orang sakit diabetes makan gula, yang manis-manis tuh jangan gitu kan. Padahal kenyataannya, kalau kita lihat dari komposisi makanannya sendiri, banyak makanan yang rasanya tidak manis tapi mengandung banyak gula. Contohnya nasi itu tidak manis tapi gulanya tinggi. Orang Indonesia paling demen makan misalnya nasi uduk. Nasi, campur bihun, campur perkedel, itu tiga-tiganya sebenarnya sumber karbohidrat semua. Jadi sumber nutrisinya malah karbohidrat. Banyak yang pakai nasi ya? Ah iya itu. Jangan dilakukan ya itu seperti itu ya. Mulai habis ini jangan ada yang makan ya. Iya benar. Jadi banyak makanan yang tidak manis juga harus kita hindari. Selain dari makanan yang memang sudah jelas-jelas manis ya, buah-buahan juga ada beberapa yang harus dihindari. Oh oke, jadi nggak cuma berdasarkan yang kayak gula-gula, soft drink dan yang lain-lain, kayak masih ada makanan lain ya. Benar banget. Terus gejala-gejala orang terkena diabetes tuh apa sih biasanya, Dok? Oke, kita anggapannya yang paling gampang dihafalin dengan 3P, tapi ini bahasa medis ya. Poliuri, sering ke belakang, buang air kecil, polidipsi atau dia sering haus, sama dia polifagi atau sering lapar. Penjelasannya gini, kalau misalnya sering lapar ini karena walaupun gula darahnya tinggi, tubuhnya dia tuh masalahnya nggak bisa mempergunakan gula darah yang udah ada di dalam tubuhnya.
Jadi gula darahnya banyak, berkitar-kitar, tapi nggak bisa dipakai sama ototnya. Jadi dia rasanya masih lapar, sel-selnya pada bilang saya masih lapar gitu. Kalau untuk yang haus sama sering ke belakang itu karena sifatnya gula sendiri menarik air. Jadi di ginjal, kalau kita banyak gulanya tuh ketumpuk di ginjal kan dibuangnya lewat sana juga. Dia akan narik air, jadi kita sering ke belakang, bisa tuh malam-malam kebangun bisa 5 kali, 6 kali karena mau buang air kecil. Selain itu yang terakhir adalah kalau dia ada penurunan berat badan drastis tapi tidak dibicarakan. Biasanya orangnya makannya banyak tapi kok nggak tambah-tambah berat. Itu harus curiga tuh, jadi harus cek gula darahnya. Oke. Ya. Berarti salah satu tandanya tuh kayak makan banyak tapi banyak tapi nggak gendut-gendut, gitu betul. ya. Itu Iya. bukan cacingan guys, Bisa jadi sakit. Iya benar. Bisa jadi sakit gulanya juga. Bisa dicek ke gula darahnya juga. Bisa, ya? kalau cek gula darah nanti ada yang di jari atau ada juga bisa diambil dari darah. Seperti itu. Okay. Tapi untuk tipe A dan tipe 1 dan 2 itu gejalanya sama? Kurang lebih mereka di manifestasinya sama, mirip. Cuman mungkin kalau dia usianya lebih muda, kita curiganya lebih ke arah yang tipe 1, yang 2 tipenya biasanya lebih berumur seperti itu. Kalau untuk manifestasi klinisnya, kurang lebih sama mereka. Oke, aku sekarang mau nanya mitos atau fakta yang beredar Boleh. di kalangan-kalangan Banyak nih berarti ini ya. Mitos atau fakta sih kayak diabetes itu disebabkan oleh faktor keturunan. Tadi dokter udah bilang. Oke, ya. Jadi tergantung dari tipenya lagi ya. Balik kalau diabetes tipe 1 memang sangat dipengaruhi sama keturunan karena dia faktornya autoimun. Biasanya karena orang tuanya ada, resiko anaknya juga lebih tinggi. Tapi jangan salah juga, yang tipe 2 dia juga sama, ada faktor dari keturunan juga. Selain dari pola hidup, diabetes tipe 2 juga ada faktor genetiknya. Karena kita ada tuh penelitiannya, dia pakai penelitiannya ke bayi yang kembar identik. Jadi genetiknya sama persis, tapi dengan pola hidup yang beda di asuhnya, ada yang manifestasi, ada yang tidak. Jadi dia walaupun dari genetiknya itu, pola hidupnya juga sangat mempengaruhi. Kayak gitu. Oke, terus selanjutnya ada mitos atau fakta anak muda itu nggak mungkin terkena diabetes. Oh oke, nggak salah ya. Jadi yang seumuran tadi kita gini nih. Bisa banget. Jadi seumuran kita tuh justru sudah harus lebih waspada. Karena kita pola hidupnya kan makin berubah, makin sedentary, menggunakan mobil kemana-mana, kurang berolahraga gitu misalnya. Makin lama usianya makin muda. Saya ketemu ada yang usia 30 awal, dia sudah mulai ada sakit gula. Dan apalagi yang kalau diabetes tipe 1 kan memang awalnya munculnya sejak dia muda. Ya? Benar. Jadi belasan tahun sudah mulai muncul diabetesnya. Jadi nggak menutup kemungkinan ya. Anak muda juga harus cek. Kalau bisa cek. Tapi baiknya tuh ngeceknya berapa lama sekali sih untuk cek gula darah itu? Oke, kalau untuk cek gula darah sendiri, kalau memang sebelumnya tidak ada keluhan, yang direkomendasikan tuh kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun 1 kali dicek. Ya. Itu kalau bisa ambilnya yang dari darah, karena itu lebih akurat. Tapi kalau tidak ada, kalau tidak ada boleh juga menggunakan yang dari jari kayak gitu. Cuman akurasinya memang sedikit berbeda, walaupun bisa dijadikan gambaran kayak gitu. 6 bulan sampai 1 tahun diperiksa kalau sebelumnya tidak ada resiko. Kalau sudah tahu dia ada gula, diceknya makin sering, bisa dari 1 per 1 bulan atau per 3 bulan bahkan. Boleh diinfo nggak sih dok ke teman-teman yang nonton nih, untuk gula darah yang normal itu batasnya berapa gitu? Oke, kalau gula darah jadi kita patokannya ada 3 ya. Yang pertama adalah gula darah puasa. Gula darah puasa dibilang dia ada mulai masuk ke sakit diabetes kalau di atas 125 angkanya. Puasa itu adalah 8 sampai 10 jam tidak konsumsi apa-apa. Apapun ya. Sampai minum pun enggak? Minum masih boleh. Kalau minum air putih ya, bukan minum yang kayak manis-manis, kopi gitu kan biasa ada gulanya, jangan. Kalau dia minum air putih dong masih boleh. 8 sampai 10 jam kita cek. Kalau 125 ke atas, pasiennya sudah bisa dibilang ada kecurigaan ke arah diabetes. Tapi ada juga kondisi namanya pre-diabetes. Itu sudah mau masuk ke diabetes. Itu biasanya angkanya di atas 100, 105. Ke atas itu kita sudah anggap gula darah puasa. Gula darah sewaktu atau gula darah yang habis makan, 2 jam habis makan, itu batasannya 200. Ini yang mungkin orang lebih familiar. Gula saya 200 dok, itu gula darah sewaktu biasanya. Ya, kalau untuk diabetes 200, kalau untuk pre-diabetes itu di bawah 140. Yang setelah makan itu berarti 200 makan? Iya, 200 yang kita bilang diabetes, 140 ke atas pre-diabetes, di bawah 140 normal. Kalau untuk HbA1c, patokannya adalah 6,5. 6,5% itu biasanya pasiennya sudah masuk ke arah diabetes. Tapi balik lagi, kalau untuk populasi yang sudah lebih lanjut umurnya, kita lebih tolerir lah daripada jadi targetnya kita bisa naikin sedikit sampai ya masih 6,8, 7 gitu, kita masih oke, nggak masalah. Gitu guys, silahkan dicatat info-info dari Dr. Ray. Dia adalah hormon pengganti hormon insulin dalam tubuh kita. Mitos atau fakta penderita diabetes itu tidak boleh melahirkan normal? Harus sering cek kaki ya. Kalau misalnya penderita diabetes tuh harus sering-sering cek kaki. Kadang-kadang mereka ada luka tapi mereka nggak sadar.